Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya awalnya kalam kepada Allah Tuhan Rahman Basifai wujud syaratu kidam pujaan umat siang jumalam. Salawat jo salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, 100 selatan utara timur Jawa Barat. Mulunyo jalo diserakkan kane kulari dinan bapalun, mulunyo sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencengkom lidih saga tadabuk lalu ke tanah. Kita indak basabik namu gadang indak beimbokan gala sambah taserak ke tengah-tengah. Tak antak putiang ke hulu di bawah kiliran taji. Asa mulu kata dahulu 3 limbago nan tajali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jobasi, ketiga siriah jepinang. Sambah menyambah dalam adai tali batali undang-undang. Nan tasabuik di mulik manih nan tapakai di baso bayak. Mulik manih talempong kato baso bayak gulo di bibia dalam bungka nan piawai nan banamu adai jusopan santun. Nyato limbago nan terjali isinya adai jupusaku nan bersama kita memakaikan. Lurih kaunan dari Pasar Baru di sinan hati takabek minta ampun kami dahulu. Jawablah salam dinar rapek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana sudah benang project. Alhamdulillah setelah sekian purnama kita kembali berjumpa di channel ini. Mudah-mudahan Dun Sanak semua dan kawan-kawan semuanya selalu setia menunggu channel kebanggaan kita ini. Dan mohon maaf dari kami, dari saya pribadi atas keterlambatan kita membuat video dan beberapa bulan kebelakangan ini. Maklumlah sebagai generasi muda Minangkabau, malangkah indak sekali sampai, mangecek indak sekali jaleh, dan berpikir indak sekali takana. Yang ingin kita sampaikan kepada Dun Sanak bahwasanya setiap diri dari individual seperti yang sudah kita bahas pada video-video kita sebelumnya mempunyai keinginan yang besar dari dirinya sendiri. Maka menjadi hal yang wajar ketika seseorang ataupun individu, bukan hanya orang Minangkabau, mencoba mewujudkan apa yang diinginkannya, apa yang diinginkan keluarganya, dan apa yang diinginkan oleh lingkungannya. Terkadang Dun Sanak ada banyak hal yang bisa menjadi alasan utama kenapa kita harus bergerak. Namun terkadang kita cuman butuh dan memerlukan satu alasan saja kenapa kita harus berjuang di sana. Mungkin kawan-kawan dan Dun Sanak semuanya ada yang sedang di fase di mana kecemasan dan kebimbangan ini datangnya berbarengan. Datangnya secara bersamaan yang seperti kita melawan banyak orang tapi dengan satu kepala. Nah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini untuk menjawab juga pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan, kita akan membahas pada hari ini dengan tema pola penyesuaian yang serasi. Kita akan membahasnya di Balai Narendah Dun Sanak. Orang Minangkabau Dun Sanak dan kita semua yang asli berdarah Minangkabau pasti sudah tidak asing lagi dengan pepatah yang satu ini. Tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh. Karena dengan pepatah inilah maka adat dan istiadat serta moralitas dan akhlak orang Minangkabau itu bersifat abadi Dun Sanak. Terkait dengan pepatah tadi, saya teringat pernah membaca buku karya Buya Hamka, tuan guru besar kita bersama yang asli berdarah orang Minangkabau. Beliau pernah membuat suatu karya yang sudah dibukukan dengan judul Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. Dan bagi Dun Sanak semuanya serta kawan-kawan semuanya yang mungkin sudah membaca buku ini, alangkah indahnya untuk kita berbagi di kolom komentar atau kita terbuka untuk diskusi. Silahkan berdiskusi dan hubungi kita di kontak yang tersedia. Jadi Dun Sanak, Buya Hamka mengomentari tentang adat dan budaya Minangkabau yang beliau merasa bahwasanya sudah terlalu kuno dan banyak oknum yang tidak bisa memakaikan adat ini sesuai dengan perubahan zaman.
Banyak sekali hal-hal yang perlu kita ambil pelajaran dan kita simpulkan dari pendapat Buya Hamka di buku tersebut Dunsana. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas terkait dari buku tersebut, namun kita hanya akan mengutip sedikit tentang pepatah tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan tadi Dunsana. Jadi bagaimana pendapat dari Buya Hamka, yang mana di buku tersebut Buya Hamka menyampaikan yang tak lapuak di hujan dan tak lakang di paneh itu hanyalah sebuah batu. Dan menurut Buya Hamka sendiri, batu itu sekarang sudah berkarat kawan-kawan. Maksudnya apa? Maksudnya kita tempatkanlah batu tadi di tempat yang sebagaimana mestinya, di tempat yang bisa meninggikan harkat dan martabatnya, yang mana dimaksudkan adalah adat dan budaya Minangkabau itu sendiri. Jadi Buya Hamka menginginkan agar batu tersebut kita museumkan saja, agar dapat berdampingan dengan batu-batu mulia lainnya di museum yang bisa meninggikan derajat dari batu tersebut. Nah, kita tentunya punya spekulasi yang berbeda ataupun pemahaman yang berbeda terkait apa yang disampaikan oleh Buya Hamka tadi. Tapi di sini kita akan mencoba membahasnya di pola penyesuaian yang serasi ini, bagaimana dan apa yang dimaksud dengan yang tak lakang de paneh dan tak lapuak de hujan tadi, yang bersifat keabadian menurut dari falsafah alam Minangkabau. Nah Dunsana, ternyata sifat keabadian tadi itu bukanlah yang bersifat statis ataupun baku, melainkan merupakan sebuah kemampuan agar dapat bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Sebagaimana kita ketahui, bukan hanya zaman yang berubah, namun alam pun juga berubah. Akan tetapi harkatnya tidaklah akan berubah atau akan tetap abadi di sana. Dan kita sebagai orang Minangkabau, terkait dari bagaimana proses penyesuaian diri terhadap perubahan tadi, disebutkanlah dalam pepatah Minangkabau yang mengatakan sekali aya gadang, sekali tapian berubah. Yang mana dapat diartikan di sini adalah jikalau air besar melanda sebuah sungai, tentunya tepiannya akan semakin melebar di sana. Ibaratnya berapa besar debit air yang muncul ataupun yang berlalu lalang di sungai tadi, maka sungai tadi akan melebarkan tepiannya agar air dapat ditampungnya dengan maksimal. Ya, atau dalam artian simpelnya kawan-kawan, seberapapun besarnya air yang datang, maka sungai ini akan tetap bisa mengalirkan air tersebut walaupun harus merelakan tepiannya semakin bergeser ataupun semakin tinggi di sana. Yang mana kita ketahui di sana, perubahan ini bukan hanya perubahan yang dibentuk oleh alam saja yang bersifat ilahiyah, ataupun juga ada yang bersifat yang tidak bisa dikontrol oleh kita manusia. Nah, pepatah Minang juga mengatakan sekali-kali aya gadang, sekali-kali tapian berubah. Dan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini dan di alam yang kita rasakan ini di sana pastinya ataupun mesti ada sebab dan penyebabnya. Seperti ungkapan Mamang yang mengatakan usang-usang dipahbahurui, lapuak-lapuak dikajangi, dan elok dipakai dan buruak dibuang. Maksudnya orang Minangkabau bisa memberikan batasan-batasan yang mana yang perlu diperbaiki dan yang mana yang perlu disingkirkan, dan yang mana yang perlu untuk kita pertahankan di sana. Karena orang Minangkabau meyakini bahwasanya kemampuan untuk menyesuaikan diri ini merupakan seni bagi manusia agar ia bisa tetap hidup dengan selamat. Diungkapkan dalam pantun Minangkabau, kayu pulai di koto alam, batangnya sandi basandi. Jika pandai dalam alam, patah tumbuh hilang baganti. Alam ini di sana akan tetap tumbuh walaupun ada yang patah. Misalnya pohon, walaupun pohon ini tumbang, patah, ditebang, dia akan tetap tumbuh lagi di sana. Dan zat alam yang hilang seperti api, air, ia pun akan tetap terus ada di dunia ini di sana. Dan orang Minangkabau pada akhirnya juga meyakini bahwasanya perlunya bersikap optimis agar mampu menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungannya. Di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung.
Dan pendirian orang Minangkabau yang tetap tadi Dun Sana sebenarnya diajarkan sebagaimana yang disebutkan dalam pantun berikut. Birak-birak tabang kesama, dari sama ke halaman. Patah sayok tabang beranti, baswo di tanah rato. Dari niniak turun ke mama, dari mama turun ke kemanakan. Patah tumbuh hilang baganti, usakolamu bai tujuo. Dan yang paling spesial adalah ketika orang Minangkabau menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungannya, namun tidak menghilangkan identitasnya sedikit pun, ataupun juga kebudayaan dari alam Minangkabau itu sendiri Dun Sana. Pemeonya berbunyi, pandai bakisa dudua, bakisa di lapiak nan saalai, pandai bakisa taga, bakisa di tanah nan babingkah. Yang mana mengartikan perubahan diikuti dengan tanpa mengubah landasan dari hidup kita masing-masing. Begitulah tadi Dun Sana yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya orang Minangkabau itu tidak pernah takut akan perubahan. Sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya adat Minangkabau itu sejatinya menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Perubahan zaman yang semakin maju, perubahan zaman yang semakin ke depan ini tidaklah membuat adat dan kebudayaan kita sebagai orang Minangkabau itu semakin terbelakang. Hanya saja perlu pemahaman yang lebih bagi kita orang Minangkabau itu sendiri agar dapat memahami adat dan kebudayaannya sendiri sebagaimana dan seyakin-yakinnya dia kepada ajaran agamanya masing-masing. Sebagaimana pepatah Minangkabau mengatakan tadi, lapuak-lapuak dikajangi, usang-usang dipabaharui, patah tumbuh hilang baganti. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang mengatakan setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya, tapi tidak bagi Minangkabau, karena orang-orang Minangkabau akan tetap terus hidup dan tumbuh di hati para generasinya, asalkan generasinya tetap percaya dan tetap mempelajari tentang adat dan budayanya sendiri, serta memahami tokoh-tokoh besar yang ada di Minangkabau terdahulu, bagaimana pemikirannya, bagaimana cara dia bertahan hidup, dan pola penyesuaian seperti apa yang beliau pakai. Mudah-mudahan Dun Sana dengan adanya pembahasan kita kali ini membuat kawan-kawan terperangah dan semakin memikirkan tentang kedepannya bagaimana kita generasi Minangkabau jikalau kita tidak mulai dari sekarang, mulai dari hari ini, mulai dari detik ini untuk mempelajari adat dan budaya Minangkabau yang semakin terkikis oleh moral akhir zaman ini. Terakhir Dun Sana, ibarat biduak kaciak dan alun sudah pakakeh dan alun lengkok bana, jika balaya ke tapi-tapi, kok ke tengah takwik di gelombang, kok ke tapi takwik di buayo. Indak mungkin si buto kama bimbiang, si lumpuh kama nari, si bisu kama nyanyi. Karena dengan keresahan yang kita miliki, makanya kita bertemu di channel ini dan tolong di-share kepada kawan-kawannya semua, kepada karib kerabatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama secara keseluruhan yang lebih besar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.